Perjumpaan dengan Yesus memulihkan dan memberdayakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita biasa merasakan ada perjumpaan dengan orang-orang tertentu, dan sesudah perjumpaan itu kita merasa wah ada sesuatu yang istimewa, begitu. Ya, tidak banyak orang yang kita jumpai itu istimewa, hanya sebagian kecil saja. Nah, perjumpaan dengan Yesus memulihkan dan memberdayakan. Apa dalam perjumpaan dengan Yesus yang memulihkan dan yang memberdayakan? Pertama, proses perjumpaan dengan Yesus di hari-hari terakhir sebelum kenaikan ke surga itu ada upaya mengganti kenangan dengan pengharapan. Murid-murid itu terhipnotis dengan kenangan. Wah, luar biasa, waktu dia masih ada, sungguh dia melakukan ini dan itu. Murid-murid terhipnotis dengan itu, terhadap kenangan masa lalu waktu Yesus masih ada. Maka kehadiran Yesus di akhir sebelum dia terangkat ke surga itu, dia menjelaskan bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada kenangan itu, yaitu harapan. Orang melankolis itu selalu begitu, banyak bercerita tentang kenangan dan tidak bisa menatap ke depan. Oh, dulu waktu kami masih muda, waktu kami dulu main bola, oh begini. Kamu sekarang tidak ada papanya. Selalu ingin membawa orang kepada masa lalu. Seorang ayah yang hebat katanya itu bukan yang mengajari anaknya tentang kesuksesannya, tapi mengajari anaknya untuk sukses sendiri, menjadi dirinya sendiri. Ada banyak orang tua yang terlalu hebat ketika dia mengajari anaknya, waktu papa dulu ambil air begini. Oh, itu sudah tidak samanya lagi. Kami dulu mekayu begini dan seterusnya. Itu romantisme. Orang yang selalu ingin kembali ke masa lalu. Setiap yang baru, orang-orang kelompok ini, setiap yang baru tidak enak, setiap yang baru tidak menyenangkan, setiap yang baru tidak baik. Orang-orang romantisme. Nah, kira-kira gambaran itu yang sedang terjadi dalam kehidupan murid-murid waktu itu, bahwa murid-murid berada dalam sebuah ikatan betapa indahnya seandainya masih ada Yesus. Ingin selalu ada di kenangan itu. Kehadiran Yesus waktu itu kemudian membawa perubahan baru, ya stop, berhenti untuk kembali kepada masa lalu. Sekarang ada harapan bahwa kamu mempunyai tugas yang besar. Tugas besar itu adalah memberitakan bahwa Yesus yang mati itu sudah bangkit, dan kamu mempunyai misi untuk memberitakan ini kepada seluruh dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa perjumpaan dengan Yesus itu anugerah. Anugerah siapa mereka kita itu perjumpaan dengan Yesus? Atau perjumpaan kita dengan Yesus itu perjumpaan biasa-biasa saja? Coba kita bayangkan, waktu kita berjumpa dengan seseorang yang kita anggap sangat pintar, atau berjumpa dengan seorang artis atau aktor, sesudah perjumpaan itu kita posting, kita foto, kita beri cerita bahwa luar biasa dan seterusnya. Luar biasa, pasti kita menceritakan itu dalam perjumpaan yang sepertinya perjumpaan yang super sekali, hebat sekali. Sehingga dengan begitu, malah sesudah perjumpaan itu kita masih menceritakan kepada orang, oh waktu saya berjumpa dengan tokoh ini, begini-begini, dia begini dan seterusnya. Karena kita menganggap bahwa tokoh itu adalah tokoh yang hebat. Bagaimana dengan perjumpaan Anda dengan Kristus? Seharusnya kita semua merasa bahwa perjumpaan kita dengan Kristus itu adalah anugerah. Tidak semua orang bisa berjumpa dengan Kristus. Dengan begitu, kalau perjumpaan kita dengan Kristus adalah perjumpaan yang adalah anugerah, maka seharusnya dan sepantasnya kita menceritakan kisah itu kepada orang lain. Menjadikan berita itu adalah berita yang penting. Rasanya kalau saya pergi satu kampung, tidak enak rasanya kalau saya tidak menceritakan perjumpaan saya dengan Yesus. Tidak enak rasanya kalau saya tidak menceritakan bahwa perjumpaan saya dengan Tuhan itu secara pribadi. Tapi kita banyak lebih menceritakan hal lain, lalu kemudian pulang dan selesai. Itu yang kedua, bahwa seseorang yang sudah berjumpa dengan Kristus harus menghargai perjumpaannya dengan Kristus itu sebagai perjumpaan yang istimewa. Sehingga kemanapun dia pergi, dia harus menceritakan perjumpaan yang istimewa itu dengan orang lain. Itu yang disebut dengan memberitakan anugerah keselamatan. Yang ketiga,
Di bagian terakhir bacaan kita ini dijelaskan bagaimana proses kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ini perpisahan, dan tidak ada perpisahan yang menyenangkan. Semua perpisahan adalah peristiwa yang menyakitkan. Tapi dalam cerita sejarah kenaikan Yesus ke surga, peristiwa perpisahan itu bukanlah peristiwa yang menyedihkan. Memang mengharukan iya, tetapi peristiwa yang membawa pengharapan baru. Bahwa ketika dia terangkat ke surga, dia kelak kembali dia menjanjikan datangnya Roh Kudus, datangnya penghibur. Yang keempat, dalam proses terangkatnya ke surga, dia menitip tanggung jawab. Saya sudah selesai. Kalau seluruh bangsa tidak percaya, bukan kegagalan Tuhan lagi, kegagalan orang yang dititipkan pesan. Jadi kita selalu berkata begini, masa tidak mampu Tuhan kasih Kristen seluruh dunia? Masa tidak mampu Tuhan kasih berubah semua orang? Selesai tugas Tuhan. Tugas Tuhan itu datang menyelamatkan kita. Prosesnya lahir di kandang domba, mati di kayu salib, bangkit dari kubur, lalu naik ke surga. Selesai tanggung jawabnya. Jangan minta tambah lagi. Tidak bisa nih. Titik sampai di situ. Karena itulah karya dan proses penyelamatan. Lalu kenapa orang tidak Kristen satu dunia? Atau seluruh dunia? Atau kenapa orang lain tidak kemudian tidak menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Kalau itu tidak selesai, itu bukan lagi kesalahan Kristus. Itu bukan lagi kesalahan Tuhan. Karena sebelum dia terangkat ke surga, dia menitipkan pesan. Dan pesan itu untuk saya dan saudara, untuk semua orang yang sudah berjumpa dengan Kristus, bahwa jadikanlah semua bangsa dan muridku. Bagaimana mau menjadikan semua bangsa murid? Kalau perjumpaan kita dengan Kristus sendiri belumlah perjumpaan yang istimewa. Tanggung jawab iman ada dalam diri setiap orang. Saya dan saudara mempunyai tanggung jawab itu. Tanggung jawab itu besar, yaitu bagaimana melalui kita, seperti yang dilakukan oleh murid-murid. Melalui murid-murid mereka memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Bagaimana bisa sampai ke ujung dunia? Karena proses pemberitaannya itu dikerjakan dengan sukacita. Proses pemberitaan itu dikerjakan dengan sukacita. Ada banyak orang yang berjumpa dengan Yesus tapi tidak pulih. Ada banyak orang yang sudah berjumpa dengan Yesus tapi tidak memberi diri untuk diberdayakan. Mereka berjumpa dengan Yesus tapi tidak dalam nuansa sukacita, sehingga mereka tidak mampu memikul tanggung jawab. Perjumpaan mereka dengan Yesus adalah perjumpaan yang biasa-biasa saja, perjumpaan yang tidak supranatural. Untuk itu, sekarang tidak semudah yang kita bayangkan bagaimana murid-murid ini juga kemudian menerima Roh Kudus. Ada beberapa aturan, tinggal di situ, tunggu sampai dia datang. Yang tidak sabar menunggu memang juga tidak dapat. Perjumpaan dengan Yesus memulihkan dan memberdayakan. Sekiranya perenungan firman Tuhan ini di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini bukan hanya bicara tentang bahwa Kristus sudah naik dan menyiapkan tempat untuk kita, tapi ada satu hal besar yang dititipkan untuk kita, yaitu tanggung jawab. Dari kenangan ke harapan, dari keluhan ke optimis, dari tidak berdaya atau merasa tidak berguna menjadi berguna, dari merasa tidak pantas menjadi pantas, dipulihkan untuk mengangkat tanggung jawab berat atau tanggung jawab besar. Tuhan memampukan kita dan menyadarkan kita bahwa kita semua ini sudah berjumpa dengan Kristus. Dengan demikian, perjumpaan kita akan sia-sia kalau kita tidak mampu menceritakan perjumpaan ini kepada orang lain. Sekali lagi, perjumpaan kita dengan Kristus akan menjadi perjumpaan sia-sia kalau kita tidak mampu menceritakan perjumpaan ini kepada orang lain.
Apa itu sejahteranya? Dipulihkan dan diberi kekuatan baru tentang pengharapan. Menceritakan bahwa perjumpaan dengan Yesus itu adalah anugerah, karena tidak semua orang mendapat tempat dan waktu untuk bertemu dengan Yesus. Stefanus ketika berjumpa dengan Yesus, dia berkata bahwa tidak ada satu hal apapun yang dapat saya gantikan dengan perjumpaan saya dengan Yesus, sehingga dia siap mati dilempari batu. Lalu berkata seperti Yesus di ujung kehidupannya, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu karena dia telah pulih, dan dia punya pengharapan lebih besar daripada hidup di sini, yaitu kehidupan bersama Kristus di sorga. Dia sudah berjumpa dengan Kristus, dan perjumpaannya dengan Kristus tidak dapat ditukar dengan apapun. Kenaikan Kristus bukan peristiwa duka, tapi peristiwa yang membawa harapan baru. Tuhan memampukan kita memaknai firman-Nya. Amin.